Shalom. Tahun ini kita berbicara tentang transform, diubahkan, ditransformasi. Dalam bahasa Grekanya dikatakan metamorfosa, seperti kupu-kupu ini mengalami metamorfosa. Meta artinya dibawa ke tempat lain, diiringi, ya, bukan dibawa dilepas, tapi diiringi ke tempat yang lain. Ke tempat lain apa? Morfo, artinya bentuk akan diubah. Jadi kita akan mengalami pembentukan, perubahan seluruhnya yang dulu tidak ada menjadi ada. Seperti ulat, ya, ulat tidak bisa terbang, tapi kupu-kupu bisa terbang. Nah, itu artinya perubahannya total, makanannya juga berubah, ya, lalu juga sifatnya berubah. Jadi kita juga harus mengalami itu, yang namanya metamorfosa. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan bagaimana kita bisa mengalami itu? Kalau kita mempunyai iman, ya, caranya mudah. Punyalah iman yang sejati. Sebab ada iman yang gadungan, iman yang disebut only belief, ya, tapi bukan belief, to trust. Jadi kita itu bukan hanya beriman cuma ngomong, tapi menyerahkan. Kalau kita cuma believe tapi tidak menyerahkan, itu berarti kita ini masih menggandoli sesuatu, ya. Jadi iman sejati itu iman yang mempunyai ucapan-ucapan iman. Jadi kita ini tergantung dari ucapan kita, ya. Hidup atau mati itu di ucapanmu, kata Tuhan. Karena itu iman sejati dan iman yang hidup itu mampu mengubah nasibmu dan nasib orang lain. Ya, sekarang kita mengalami pemilu. Ini nasib rakyat bisa dipengaruhi oleh omongan-omongan, betul nggak sih? Apalagi kalau hoax, waduh, itu merusak. Jadi kita ini mesti hati-hati dengan nasib kita sendiri dan nasib bangsa kita, nasib keluarga kita, itu dari omongan kita. Dan ada satu cara supaya kita bisa berubah, yaitu oleh kuasa kasih penebusan. Kita mau bicara soal kasih penebusan. Ini luar biasa, kasihnya dari Tuhan. Karena itu judul khotbah hari ini adalah hebatnya dampak iman. Jadi kalau saudara mempunyai iman, saudara punya dampak yang hebat, ya. Saya lihat gambar ini, dua-duanya menangis. Kenapa mereka harus mengalami sesuatu perubahan? Ya, yang di sebelah kiri itu Ibu Naomi, seorang yang sudah tua, ya, dan yang sebelah kanan menantunya, ya. Saudaraku, saya tuliskan dalam 2 Timotius dikatakan bahwa Timotius itu murid daripada Paulus. Paulus berkata, sebab aku teringat, kata Paulus, ya, akan imanmu yang tulus ikhlas. Imannya Timotius, kenapa Timotius punya iman? Karena dikatakan iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, ya. Jadi nenek, ibu punya iman, lalu cucu, anak punya iman. Wah, itu dahsyat. Itu bisa punya suatu dampak yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin supaya saudara ini menjadi pemegang saham. Kita bisa menjadi pemegang saham, ya. Jadi kalau saudara rajin membaktikan dirimu, ikut berpartisipasi
dalam apa yang dilakukan oleh gereja ini, saudara menjadi pemegang saham kerajaan sorga. Dan inilah tujuan khotbah pagi hari ini. Setiap kita, sudah lihat gambar ini, ada yang cleaning service, ada yang angkat-angkat barang, ada yang main piano, ada yang kerja kasar, ada yang menjadi tukang bawa kursi roda seperti tadi, ya saudaraku. Lalu ada yang jadi sekretaris, ada yang ngatur makanan dan sebagainya, ada yang berkhotbah. Ya, semuanya itu akan bekerja sama untuk membangun yang namanya tubuh Kristus, gereja. Gereja ini bukan gedung, tapi pribadi-pribadi yang kumpul percaya Yesus, taat kepada Yesus, itulah gereja. Dan gereja ini yang harus kita ladeni, layani. Ya, supaya apa? Supaya menjadi kesaksian di dunia luar. Ini loh, kehidupan gereja ini beda dari kehidupan yang lain. Jadi kalau orang lain bisa melihat gereja kita ini berbeda, orang kan tertarik. Wah, kenapa ya? Kok bisa akor? Tadinya mau cerai, nggak jadi misalnya. Bertengkar, bisa pulih. Ya, orang tua dengan anak jong tapi bisa bersatu. Nah, itu menjadi kesaksian dan itu menjadi daya tarik. Dan kalau saudara bisa ikut ya bersama-sama untuk bekerja membangun yang namanya gereja Tuhan, maka saudara itu berarti invest untuk nanti kalau kita setelah mati, baru kita melihat, wow, apa yang aku kerjakan di dunia, aku nggak mengira bahwa itu hasilnya luar biasa, besar sekali. Jadi jangan sudah pikir orang-orang yang sederhana, yang miskin, itu nanti upahnya lebih kecil. Kita nggak tahu. Yang penting dia punya iman tidak. Dan apa yang dilakukan dengan segenap hati. Ya, for Christ's sake. Hanya untuk Tuhan. Dia bukan mencari nama, bukan mencari pamor, bukan mencari apa-apa, bukan mencari pujian, tapi karena penebusan Yesus. Yesus membayar saudara dengan harga yang mahal. Apa itu? Nyawanya, darahnya. Dan dia mesti turun dari sorga yang mulia. Allah, pencipta langit dan bumi, menjadi manusia yang harus mati, dihina, ditelanjangi, dipukul, dirajam, diludahi, hanya karena Anda dan saya. Dan inilah yang disebut redeeming love. Kasih untuk menebus, redeeming love. Dan inilah tema daripada kitab Rut. Jadi nanti saya harap saudara bacalah kitab Rut. Cuma sebentar, 4 pasal. Sudah bisa membaca hanya 20 menit selesai. Tapi kalau bisa berjam-jam, pelan-pelan, nanti saudara resapi hebatnya yang disebut redeeming love. Ya, kasih penebusan. Dan kalau kita membaca kitab Rut, ada kata Ibrani yang berkata Gaal, itu artinya kinsman, redeemer, penebus keluarga. Jadi zaman dulu, kalau ada keluarga yang jatuh miskin dan dia itu sudah habis-habisan, maka keluarga yang lain itu bayar, nebus. Dibayar supaya lepas. Sekarang ini tidak begitu. Ya kamu sendiri salah, ya sudahlah. Mati-mati ya kamu sendiri. Tapi kita melihat nanti bahwa namanya kinsman, redeemer, itu artinya penebus keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga jatuh miskin lalu mati
mati suaminya, kan tidak punya kerjaan. Maka ada keluarga yang lain yang menebus. Dan kalau perlu, ya, orang yang menebus ini belum menikah, dia ambil janda itu, dia jadikan istrinya demi keluarga. Wow, luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mau menerima saudara yang berdosa, yang melukai, yang bikin masalah, sehingga kacau hidupmu. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan kata, welcome, I love you. Aku mau jadikan kamu gerejaku, tubuhku. Itulah Yesus. Dan redeeming love ini memberi harapan. Karena itu kalau kita baca Alkitab, harapanmu akan muncul. Aku pasti bisa berubah. Aku pasti bisa jadi lain. Ya, dan ini dialami oleh keluarga dari seorang nenek, Naomi. Ya, karena itu nanti saudara bacalah. Setelah pulang ini baca kitab Rut, kalau perlu berulang-ulang. Ya, cuma 4 pasal. Engkau bisa ulangi supaya ngerti cerita ini yang punya makna yang dahsyat, mempunyai namanya kekuatan upgrading dari hidupmu. Hidupmu nanti akan berubah, ya, karena diangkat oleh Tuhan, oleh karena iman. Jadi segala perkara dalam Tuhan itu ada 2 penghambat untuk mengalami perubahan. Apa penghambatnya? Pertama, dosa. Jadi kalau sudah berdosa, nggak bisa mengalami perubahan. Tapi saudara harus bebas dari dosa. Kedua, yang sangat penting, percaya. Ya, percaya pada Yesus Sang Penebus yang akan mengangkat engkau dari lembah. Tuhan bisa angkat, engkau bisa diubahkan. Apa saja, ya. Jadi jangan sudah berkata, saya nggak berguna. Engkau kalau percaya Yesus, engkau dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau engkau dibayar dengan harga yang sangat mahal, berarti engkau adalah manusia yang sangat berharga. Di sini jangan sampai ada seorang pun berkata, aku enggak berguna. No, katakan, aku berharga di mata Tuhan. Karena aku percaya kepada darah Yesus yang membayar aku. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini, Tuhan cuma, orang Jawa bilang, bondone abab. Tahu bondonya abab? Cuma ngomong. Jadi apa? Jadi bumi ada emasnya. Itu cuma ngomong. Tapi waktu menebus saudara, dia tidak bisa berkata, jadilah kudus. Cannot. Dia mesti bayar dengan darah. Nah, itu namanya penebusan. Jadi harga penebusanmu itu sangat mahal. Karena itu kalau engkau sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, jangan merasa engkau ini adalah manusia yang tidak berharga. Mungkin karena engkau melihat tubuhmu, mukamu, posturmu yang mungkin kurang bagus dan engkau minder. Coba berubah sekarang. Nanti aku diubah oleh Tuhan. Sekarang tubuhku begini, nanti aku akan diubah beda total. Dan kau akan berkata, puji Tuhan, Sang Penebusku hebat adanya. Karena itu saudara mesti mempunyai iman kepada Redeemer ini, penebus ini, yang mencintai engkau. Saya percaya kalau saudara mencintai Yesus, Yesus akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Akan mengalami perubahan yang dahsyat. Karena itu yang pertama, saudara mesti mempunyai iman
dengan keyakinan, iman kepada firman. Iman itu bukan percaya karena melihat, bukan. Ya, percaya karena Tuhan ngomong seperti ini. Aku bisa dijadikan seperti ini, aku percaya itu akan terjadi. Itu namanya iman. Ya. Karena iman ini kalau sudah percaya, maka Allah yang bicara, dia janji, dia pasti menggenapi janjinya. Tidak ada satu patah kata pun yang akan habis, yang akan sia-sia. Semuanya pasti digenapi. Karena itu kalau sudah percaya, saudara, hidupmu nanti akan mengalami hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Kenapa tidak? Dia Allah El Shaddai. Ya, kita membaca Abraham punya istri mandul. Anaknya Ishak punya istri Ribka mandul. Ya, Ribka punya anak. Ya, itu saudaraku, ternyata Yakob dia menikah dengan seorang yang dia cintai, Rahel mandul. Tiga mandul. Sudah lihat Abraham, dia punya istri, bedanya 10 tahun. Dia 75, istrinya 65. Tuhan janji nanti kamu punya anak. Gimana punya anak? Sudah menopause dan juga namanya memang tidak bisa punya anak. Ya. Tapi ternyata usia 89 tahun mengandung. Coba tanya dokter, ada enggak wanita 89 tahun mengandung dan 90 tahun beranak? Ada enggak? Enggak ada. Allahmu bisa melakukan apa saja. Dia mampu. Asal kita mau percaya. Karena itu satu keluarga yang namanya Bapak Elimelek. Dia punya istri namanya Naomi. Dia punya 2 anak namanya Maklon dan Kilion. Waktu ada kelaparan, di sini katakan Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6, ada kelaparan pada zaman hakim-hakim. Ya. Dan kelaparan ini membuat mereka, waduh bagaimana? Mereka pergi dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem tempat Raja Daud dulu. Ya juga di situ. Ya, saudaraku, keluarga ini pindah ke luar negeri, ke negeri Moab, membawa 2 anaknya. Jadi Bapak Elimelek, Naomi, dan 2 anaknya laki. Dan mereka pindah ke luar negeri, mereka ingin supaya bisa mencari makan. Dan memang ada makanan. Selama 10 tahun mereka hidup di Moab. 2 anak lakinya menikah dengan 2 anak orang Moab, perempuan Moab, namanya Orpa dan Rut. Setelah 10 tahun, apa yang terjadi? Ada hal yang mengerikan terjadi. Dan dibacakan ayat 5 dan 6 saja. Tolong bacakan ayat 5 dan 6. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan 2 anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan 2 menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, kalau sudah mengalami seperti ini bagaimana? Seorang wanita punya suami, punya 2 anak, ya, lalu suaminya mati. Setelah mati, anak lakinya 2 juga mati. Tinggal menantu 2 dan dirinya. Berarti apa? 3 janda dalam satu rumah. Dan orang zaman dulu wanita itu tidak bekerja.
di luar cari nafkah. Suami yang cari nafkah, istri ngurusi di rumah. Jadi 3 janda dalam rumah. Karena itu bayangin, kalau saudara hidup semacam itu, kira-kira bagaimana tekanan batin yang luar biasa. Ya, ini akibat mereka berpikir kalau kami keluar dari masalah kelaparan, kami dapat makan. Memang betul, dapat makan. Problem lain muncul. Suami mati, 2 anak mati. Dan sekarang hanya bertiga. Karena itu saya beri gambar inset kecil ini. Nenek ini nangis tentunya. Mungkin di sini ada problem yang dialami oleh Anda semua. Yang membuat saudara menangis. Kok gini Tuhan? Kok Tuhan biarkan? Biasanya kita menyalahkan Tuhan. Tapi tidak tahu kesalahannya. Kenapa salah? Karena mereka keluar dari Bethlehem, Yehuda, waktu kelaparan. Ya, tapi puji Tuhan, dikatakan Naomi ini setelah mendengar berita bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ini kuncinya. Jadi saudara juga harus mendengar berita yang bukan yang jelek, harus berita yang baik. Karena itu jangan suka lihat gadget terus. Gadget itu isinya sekarang hoax-nya bukan main. Berita buruk, berita menakutkan terjadi ini, apalagi pemilu ini sudah terjadi macam-macam. Wah, saingan ketat dan sebagainya, luar biasa. Ya, mari kita mau dengarkan berita yang baik. Karena berita buruk menakutkan, spirit saudara nanti akan turun. Tapi coba dengarkan berita yang namanya Injil. Injil itu namanya kabar baik. Seringkali kita lari dari masalah. Dan kita tidak mau hadapi masalah. Ya, sudah lari dari masalah, akan muncul masalah baru. Itu pasti. Ya, karena itu selesaikan masalahmu. Dengan apa? Dengan mendengar yang baik bagaimana jalan keluar. Bukan melarikan diri dari masalah. Tapi bagaimana memecahkan masalah itu. Dengan iman, dengan percaya. Percaya apa? Allah bisa turut campur. Mungkin kau berkata, enggak mungkin. Ya enggak mungkin bagi engkau. Tapi bagi Tuhan kan segala perkara tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya bisa. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Karena itu dengar kabar baik dari Tuhan. Nah, saudaraku, iman yang hidup itu harus disertai dengan perbuatan, bukan hanya asal percaya. Tapi apa tindakan kita? Perbuatan. Iman tanpa perbuatan, kata Tuhan, itu mati, kosong. Dan iman yang dengan perbuatan itu, karena kalau diteruskan, dia itu punya harapan. Oh, pandangan ke depan, ini akan terjadi begini. Kenapa? Karena Tuhan turut campur. Ya, dan itu memberikan harapan. Dan Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan. Dan ketekatan hati daripada Naomi, wah, dia tekad, saya mesti pulang. Ya, tergantung sekarang menantuku. Tapi aku anjurkan dia jangan ikut aku. Karena dia masih muda. Dia bisa menikah dengan orang Moab. Kenapa mesti ikut aku? Aku sudah tua. Ya, apa mereka menunggu aku punya anak lagi lalu menikah dengan anakku? Karena memang aturan dulu memang begitu. Kalau ada ya
menantu yang suaminya mati, maka adiknya itu harus menikah dengan janda itu. Ya, itu aturan dari orang Israel. Oleh karena itu Naomi berkata, Orpa, Ruth, kamu pulang. Buat apa ikut aku? Aku sudah tua. Ngapain? Apa kamu nunggu aku punya anak lagi? Lalu nanti kamu menikah dengan anakku yang masih muda? Ngapain kamu tunggu? Ayo pulang. Sampai 3 kali dikatakan pulang. Akhirnya Orpa, dia kata, oke, Ma, aku pamit ya. Iya, tapi apa kata Ruth? Ruth berketetapan waktu diucapkan oleh ibu ini, berkata, Ruth, kamu pulang, ikuti iparmu itu, Orpa yang pulang. Ruth berkata, no, tidak. Ini keempat, disuruh pulang keempat kalinya. Ruth berkata, tidak, Mam, aku menemani engkau. Waduh, mantu yang hebat, betul? Apa yang diharapkan? Sudah habis hartanya, sekarang mau ikut orang miskin, ngapain? Tapi Ruth berkata, tidak, aku mau ikut engkau. Nah, ini namanya dahsyat ya. Kenapa? Karena iman daripada nenek ini, ya, Naomi, yang membuat Ruth ini lihat, kenapa ya kok punya iman demikian ini? Nah, kita mesti mempunyai iman yang mempunyai kekuatan begitu, yang membangkitkan iman orang lain. Ya, jangan ikut, kalau kita sudah rasa nggak bisa, orang lain juga nggak bisa. Ya, nah, saudaraku, iman apa yang hebat? Yang kedua, iman menjadi bangsa Allah. Nanti kita baca ayat-ayat ini sangat penting. Bangsa Allah itu adalah Israel. Dan ini terjadi waktu Yakob, dia sedang ketakutan menghadapi kakaknya Esau yang akan membunuh. Ya, karena berpisah 20 tahun, sekarang mereka mau ketemu, karena dulu kakaknya ini direbut harta, bukan ini hak kesulungan. Yakob disuruh berdamai, rekonsiliasi. Dan waktu mendekati, ya, akan tempat dari kakaknya, Yakob ini berdoa. Waktu dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan datang sebagai seorang malaikat, membuat kakinya ini dipelintir sehingga terpelecok, ya, sehingga dia pincang. Nah, ini menandakan, kalau kita menjadi anak Tuhan ini, kita suka memakai kekuatan kita, nanti Tuhan akan pelintir. Jangan pakai kekuatanmu. Tapi heran, Yakob dulu mau ketemu kakaknya takut. Tapi setelah kakinya pincang, dia berani ketemu. Aneh bukan? Kenapa? Karena Tuhan berkata, Yakob, namamu bukan lagi Yakob. Namamu aku ganti Israel. Israel artinya God prevails. Allah menang. Bukan kamu yang menang, tapi Allahmu yang membuat kamu menang. Nah, ini mesti ada pada kita. Allah menang, itu mesti tinggal dalam engkau. Dan itulah Allah itu firman, maka Allah
yang tinggal dalam dirimu itu akan membuat engkau menjadi pemenang-pemenang menghadapi masalah-masalah. Percaya bahwa Allahmu menang. Amin. Allahmu pemenang. Allahmu pemenang. Bukan kau yang menang, tapi Allahmu yang membuat engkau menang. Mungkin bisnismu kacau, tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah. Kau bisa terbuka jalannya. Kenapa? Karena Allah meratakan jalan. Allah kita Allah yang dahsyat. Karena itu iman yang membuat Allah menang, Israel, itu adalah iman yang tidak egois. Ini cirinya. Seperti iman Naomi. Ya, dia berkata, "Nak, mantuku, kamu pulang. Kamu masih punya harapan untuk menikah. Jangan ikut aku. Aku sudah bokeh, bolui, gak punya duit. Ngapain itu ikut aku? Sudahlah, pulang." Sampai diusir-usir gitu. Pulanglah, pulang. Supaya kamu bisa nikah lagi. Iya. Ini iman yang tidak egois. Saudara perhatikan. Iman yang benar itu iman yang bukan cari untung. Iman yang mau berkorban. Nah, iman yang rela menderita. Filipi 1 ayat 29 berkata, kepada kamu telah dianugerahkan. Nanti saudara buka Alkitabmu dan baca Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu telah dianugerahkan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita karena Kristus. Nah, biasanya kita mau percaya, tapi plus derita ini kita nggak mau. Kalau sudah mau percaya, saudara mesti out of the box. Saudara mesti keluar dari cara berpikirmu yang mungkin merugikan engkau. Orang utang nggak bayar kok diam tak panggil debt collector. Tapi yang lain, sudahlah, nanti Tuhan ganti. Lu kok enak? Nah, itu pikiran kita kan gitu ya. Loh, nggak bisa. Dan Tuhan suruh apa? Kalau ada orang utang nggak bayar, saudara berkati orang itu. Doakan orang itu supaya diberkati, supaya bayar utang gitu loh. Tapi jangan mengharap, tapi sudah berberkati. Karena Tuhan kata berkati musuhmu. Aneh ya. Ini loh Ibu Sun Kuan itu udah membuktikan dulu dia kirim barang keluar pulau, wah laris, habis itu nggak bayar. Sama kakak saya dulu kirim telur, wah laris, minta ini, minta wah dia kirim telur banyak. Setelah banyak nggak bayar. Gimana, saudaraku? Kalau kita percaya Tuhan itu melihat, nanti Tuhan bisa cara lain bisa memberikan berkat yang luar biasa. Itu caranya Tuhan. Karena itu menyuruh menantunya pulang, rela berjalan sendiri. Bayangin, seorang yang sudah tua keluar negeri jalan sendiri. Kira-kira gimana? Make sense enggak itu? Iman yang semacam gitu, ini apa ngawur apa? Kok berani-berani nih? Malah suruh-suruh pulang. Itu udah pulanglah, jangan nemani aku. Untung yang satu berkata, no, saya mau tetap ikut. Inilah Ruth. Ya, nah oleh karena imannya Naomi ini, Ruth ini juga bangkit. Lah ya, yang tua aja punya ketekatan gitu. Masa aku yang muda kalah? Enggak, aku mau ikut. Mari apa yang kita dengarkan kata-kata Ruth dalam Ruth 1 ayat 16 sampai 17, tolong bacakan.
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, ini luar biasa iman daripada Rut ini, ya, saudaraku. Kita membaca di sini, tetapi kata Rut waktu disuruh pulang. Tetapi kata Rut, ini jawabannya Rut. Waktu disuruh pulang sampai 4 kali. Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau. Ya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, lalu ada ucapan yang dahsyat, bangsamu itu bangsaku. Dia dulu bangsa Moab. Tapi dia berkata apa? Bangsamu Israel itu bangsaku. Berarti apa, dia mau jadi apa? Israel. Apa arti Israel? Apa arti Israel? Allah menang. Mau enggak dalam dirimu Allah menang? Jadi apa yang Tuhan katakan ini nanti menjadi kenyataan. Itu namanya perkataan Tuhan menang. Apa yang Tuhan janjikan menang. Tuhan berkata, kalau kamu mau mengampuni, maka engkau akan aku ampuni. Menang engkau. Ya, kalau engkau punya murah hati, engkau nanti akan menerima kemurahan dari orang lain. Favor of God. Jadi aneh, diam-diam dapat favor. Ya, kok orang lihat saudara itu kok mesake. Lalu timbul belas kasihan. Itulah Yusuf. Hidupnya itu mendapat selalu anugerah. Dia di penjara diangkat. Ya, dia di rumahnya Potifar, dia diangkat jadi kepala. Kenapa, ada favor of God. Jadi Allah itu sangat sayang dengan orang yang mau nuruti perkataan Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan ya apa yang menjadi kebutuhan. Ini ucapan yang dahsyat. Bangsamu itu bangsaku dan Allahmu itu Allahku. Inilah yang mengubah seluruh kehidupan daripada Rut. Jadi kita melihat betapa pentingnya ya saling meneguhkan iman. Jadi saudaraku, Naomi punya iman, Rut punya iman, lalu kerjasama. Di dalam Alkitab dikatakan supaya kita itu saling meneguhkan iman. Sebab kita ini ada problem masing-masing. Selama kita hidup di dunia, kita hidup di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang bikin banyak masalah yang gak benar. Dan kita punya problem masing-masing. Tapi kita saling meneguhkan. Ya, dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan ini perlu dibacakan. Ibrani 10 ayat 22-24. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik.
Dua perkara ini yang harus jalan dalam hidup kita. Kasih dan pekerjaan yang baik. Jangan nakal. Ya, jangan pekerjaan yang nggak baik, gelap. Jangan. Kamu harus melakukan dua perkara, kasih dan pekerjaan yang baik. Kamu harus punya iman yang teguh dan teguh berpegang pada pengakuan ada harapan Allahmu akan bekerja melakukan yang mustahil menjadi terjadi dalam hidup Anda. Amin. Yakin Tuhanmu ada Tuhan yang mampu melakukan perkara yang di luar akalmu. Itu Allah bisa melakukan. Dan dalam Rut pasal 1 ayat 18, ketika Naomi melihat ketegaran hati Rut, maka dia lalu berhenti untuk berkata, pulang. Wah wis, nekat ini mantuku ini ikut aku, walaupun aku nggak punya apa-apa, dia mau tetap ikut. Oke, ini namanya Naomi melihat iman yang konsisten. Iman kita jangan dong-dongan, tapi konsisten, tetap beriman, ya. Dan ini harus kita lakukan di mana? Di Komsel. Saling membangun dalam kasih dan perbuatan baik. Karena itu saya harap saudara yang belum berkomsel, yuk punya kelompok teman-teman untuk saling menguatkan, saling mendorong, supaya Anda kalau lagi down ada yang mengangkat, ya. No ya, kalau yang angkat suamiku. Nah kalau dua-dua down gimana, suami istri? Kan perlu juga yang lain mengangkat saudara, ya. Nah kalau kita saling mengangkat di mana, waktu kita baca Alkitab di sini loh, ini selalu ada harapan ini. Dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, firman Tuhan itu memberikan harapan dan ketekunan. Walaupun melewati badai, nanti kita melihat ujungnya, bukan badainya, tapi di balik badai ada berkat yang luar biasa. Nah, kita mesti yakin. Dan iman ini harus juga disertai dengan kesetiaan. Iman itu faith. Kesetiaan itu faithful. Jadi faith-nya mesti full. Imanmu itu jangan dong-dongan. Banyak orang dong-dongan. Lagi down, imannya menanjak. Habis gitu, iman kapal selam. Tapi iman kita ini harus konsisten. Ini imannya Rut. Disuruh pulang 4 kali. Dia berkata, no, mam, no. Ini berarti konsisten. Ini namanya faithful. Ya, artinya mau menemani. Nah, disinilah perlu kebersamaan. Gambar ini bagus sekali. Dua-duanya menangis. Sudah lihat itu gambar? Ya, Naomi ini waktu mau melas, aku rela jalan sendiri. Dia tahu berat. Karena itu dia nangis. Aku bisalah. Kamu pulanglah. Tapi Ruth juga nangis. Mam, jangan mam. Kamu sendirian gimana? Sudah tua begini. Wah, dia rasa berat. Karena ternyata mertuanya ini apa kalau begini? Baik, betul? Coba kalau saudara lagi jong sama mertuamu. Mertuamu mau jalan dewek. Wah, kebetulan. Tapi lihat ini. Ini karena mertuanya baik, betul? Karena itu, saudara-saudara yang punya mantu-mantu, jadilah mertua yang baik. Wah, mantu-mantu bilang, amin. Mantu-mantu, engkau juga harus baik sama mertuamu. Seperti Ruth.
Mertua-mertua, amin. Amin. Harus. Kenapa, Sku? Karena kalau dua orang ini sepakat itu dahsyat. Rut 1 ayat 19 sampai 22. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, keluhan yang klasik. Kalau ada problem, siapa yang disalahkan? Tuhan. Betul? Ini juga Naomi berkata, aku pergi dengan tangan penuh full, punya duit, aku mau hidup di luar negeri, punya duit, aku serem pulang tangan kosong. Yang bikin tangan kosong, Tuhan. Loh, Tuhan lagi. Siapa yang salah suruh keluar negeri ini? Ya salahnya sendiri. Karena ada masalah. Tapi yang salah siapa? Tuhan lagi. Ya. Karena itu Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi. Naomi itu artinya pleasant. Ya. Tapi Mara itu pahit, bitter. Aku kok hidupku jadi pahit, begini. Dulunya kepenak gitu. Sekarang kok begini. Ya, disalahkan Tuhan. Tapi walaupun dia itu komplain, dia tetap percaya. Nah ini penting. Dia tetap mau pulang. Mestinya kalau disalahkan Tuhan, mestinya dia, sudah aku tinggal di Moab aja sama mantu-mantuku ini kan cantik-cantik, nanti mereka dapat pasangan, aku bisa nebeng hidupnya. Betul. Tapi dia mau pulang sendiri. Berarti dia punya iman bisa berubah oleh Allah Israel. Karena itu saya tuliskan dengan tulisan putih. Dan berjalanlah keduanya sampai di Bethlehem. Ya. Ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut. Betapa pentingnya saudara itu punya teman, kalau bisa suami dan istri sehati, seiman. Kalau suamimu tidak seiman, punyailah teman di gereja yang seiman, yang kuat. Ini penting sekali untuk bersama-sama kembali ke Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Rumah roti artinya rumah firman Tuhan, roti firman. Artinya kembali ibadah di gereja. Betapa pentingnya ibadah supaya sudah dengar firman Tuhan kembali. Dan mereka pulang ke Bethlehem pada permulaan musim jelai, menuai. Saudaraku. Jadi kalau saudara lari dari masalah, justru akan mengalami masalah. Dan biasanya yang disalahkan Tuhan. Tapi yang penting, walaupun Tuhan disalahkan, tapi dia tetap pakai imannya untuk balik. Berarti dia mau balik, bertobat. Tuhan kita itu hebat. Salah saudara besar bagaimanapun, kalau saudara balik dan saudara berkata, Tuhan Yesus, aku mengaku aku salah. Aku minta ampun. Kata Tuhan, yes, aku ampuni. Dan aku bisa ngubah kamu sekarang. Mungkin di sini, saudara ada yang sudah salah berulang-ulang. Dan hari ini sudah dengarkan firman Tuhan.
engkau berkata, Tuhan, saya mau datang balik. Kata Tuhan, welcome my son. I love you. Aku masih mau menerima kamu. Aku ampuni kamu. Aku akan mengubah hidupmu. Engkau bisa jadi baru kembali. Kalau kamu mau nurut sama daku, kata Tuhan. Ya, balik ke Bethlehem, ke rumah roti. Artinya saudara kembali kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Dan saudara akan mengalami persis saat penuaian. Nah, mulai saudara melihat penuaian terjadi. Hidupmu mulai, loh kok ya bisa ya? Kok ya bisa ya? Kok ya bisa? Bisa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia mampu mengubah nasibmu. Mungkin sudah pergi ke suhu. Engkau dilihat. Wah, garisnya begini. Wah, cepat mati nih. Saya dulu dilihati orang. Wah, ini sakit-sakitan. Nah, memang saya dulu banyak sakitnya. Tapi kok sampai 83 tahun? Sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia mampu mengubah yang tidak baik jadi baik. Jadi baik dan jadi baik. Itu dahsyatnya iman. Ya, hebatnya dampak iman. Pertama, mampu mengubah nasib buruk dari Naomi. Sudah nanti melihatku. Minggu-minggu yang berikut nanti saya dengarkan firman Tuhanku. Ternyata Rut ini kalau menurut aturan orang Israelku mesti ada penebus. Dan ternyata penebusnya sangat kaya raya. Lalu mengambil dia menjadi istrinya. Naomi jadi punya menantu kaya raya. Kok bisa? Habis semua, sekarang jadi kaya raya kembali. Lebih dari dulu. Ya, itu dampak iman. Yang kedua, iman saudara menjadikan Israel. Allah menang dalam dirimu. Bukan engkau yang menang. Allah yang dalam dirimu yang membuat menang. Artinya kalau engkau nuruti firman Tuhan ini terjadi. Engkau melihat, kok ya bisa ya? Aku dulu gak bisa, sekarang jadi bisa. Karena perkataan Allah pasti menang. Tidak ada yang mustahil. Pasti terjadi. Dan yang ketiga, iman saudara kalau punya kesetiaan, maka saudara akan membawa pada hidup penuaian. Mulailah terjadi penuaian dalam hidupmu. Dan kau merasa, wow, hidupmu masa tua jangan makin celaka. Tapi engkau menuai. Engkau berkata, Tuhan baik. Engkau luar biasa. Hidupku diberkati oleh Tuhan.